Jika Indonesia diserang Cina atau Amerika, 5 negara ini akan bela mati-matian. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Tidak heran banyak negara di dunia yang ingin menguasai negeri ini. Dahulu Indonesia sudah kenyang dengan penjajahan di masa kedudukan Belanda, Jepang, dan Portugis. Dan di era modern seperti saat ini, negeri Cina sangat memungkinkan jika mereka menginginkan Indonesia hal ini. Terbukti dengan masuknya kapal perang Cina ke batas wilayah laut terluar yaitu ke Pulau Natuna. Hal ini tentu saja sangat mengagetkan publik. Selain Cina, negara Amerika juga dikabarkan sangat menginginkan Indonesia. Lantas, jika di masa depan negeri ini diserang oleh dua negara itu, adakah negara yang akan bersekutu dengan Indonesia? Berikut 4 negara yang akan membela Indonesia seandainya negeri ini diserang oleh dua negara raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Simak ulasannya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Prajurit Tangguh. Sejak era Bung Karno, hubungan baik Rusia dengan Indonesia sudah terjalin dengan baik. Indonesia tidak hanya sekali mendapatkan bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin ini. Bahkan saat Bung Karno memimpin negeri ini, Bung Karno disambut hangat oleh warga Rusia yang mengenalnya. Saat Gesruh Irian Barat, Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Rusia, hingga Belanda menyerah dan akhirnya Irian Barat tetap berada di NKRI. Di masa kini, Indonesia banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia. Kerjasama dalam hal keamanan dan pelatihan bersama masih terus dilakukan. Jepang merupakan negara yang paling mungkin menjadi negara sekutu negara Indonesia. Ia pasti akan membantu Indonesia andai Indonesia diserang oleh Cina atau Amerika. Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya meski di masa lalu negeri ini pernah dijajah Jepang, namun kini Indonesia dan Jepang sangat erat hubungannya. Dalam hal ekonomi, banyak produk Jepang masuk ke negeri ini, apalagi produk otomotif yang didominasi oleh negeri Sakura ini. Beberapa bulan kemarin, Jepang juga sudah memberikan hibah sebuah kapal patroli untuk menjaga Natuna. Di tengah pemberitaan hebohnya kapal Cina yang masuk ke Natuna, pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan sentra kelautan dan pengembangan sentra perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia termasuk Natuna. Arab Saudi tentu saja tidak akan membiarkan jika Indonesia diserang di masa depan. Alasannya karena negeri ini jumlah umat muslimnya terbanyak di dunia. Otomatis jika itu terjadi, pemasukan dalam hal ibadah haji dan umroh akan menurun drastis. Selain ibadah haji, negeri ini cukup banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri Arab itu. Dalam bidang pertahanan, Indonesia sudah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan. Memorandum kesepakatan resmi ditandatangani pada Januari 2014 lalu di Kemenhan. Kesepakatan terutama di bidang penelitian dan transfer teknologi di bidang alat utama sistem persenjataan, pelatihan pasukan khusus penanganan teror, dan juga kerjasama dalam penanganan bencana. Saudi juga meminta teknologi yang menjanjikan untuk pengembangan sistem persenjataan, terutama di bidang alutsista. Jika Indonesia diserang bangsa lain di masa depan, ada 2 alasan mengapa negeri Singapura akan membela mati-matian. Pertama, alasan regional. Indonesia adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Asia Tenggara. Apabila negeri ini tumbang, maka bisa jadi di Asia Tenggara akan mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor wisata di Singapura, di mana Indonesia adalah penyumbang terbanyak. Setiap tahun ada jutaan orang WNI yang berlibur ke negeri Singa untuk berkunjung dan berlibur. Jika Indonesia hancur, maka Singapura akan kehilangan banyak pemasukan. Seluruh personel Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI mendapat apresiasi atas kinerja dan dedikasinya saat kegiatan apel bersama di Markas Besar atau Mabes Bakamla RI, Jalan Proklamasi nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Oktober 2021. Kepala Bakamla RI Laksdia TNI Aan Kurnia menyampaikan secara langsung arahan, penekanan, serta perintah untuk dilaksanakan oleh seluruh personel Bakamla RI. Namun demikian, tidak dipungkiri suasana kekeluargaan juga kental terasa dalam apel pagi ini. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menjalin hubungan kerja yang baik antara atasan dengan bawahan, begitu pula sebaliknya.
Saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan semangat kerja personel yang berperan dalam membawa Bakamla RI menjadi lebih baik dari hari ke hari dan semakin dikenal oleh publik. Demikian ujarnya. Menurutnya prestasi dan pencapaian kinerja bukan semata-mata hasil orang perorangan, namun merupakan hasil kerja kita bersama. Personel Bakamla RI harus kompeten dan kolaboratif. Kompeten artinya memiliki kapasitas yang handal dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kolaboratif ialah memiliki sikap kerja sama yang baik dengan semua pihak. Maka dari itu, seluruh personel Bakamla RI harus meningkatkan kompeten dan dapat bekerja secara kolaboratif. Demikian ulasnya. Dia mengatakan bagi personel Bakamla RI diberikan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini Bakamla RI sudah banyak menerima tawaran pendidikan dari stakeholder dalam maupun luar negeri, seperti dari Australia dan Amerika Serikat. Demikian tambahnya. Pada akhir sambutannya, Laksda TNI Aan Kurnia menyampaikan 5 penekanan antara lain: 1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tingkatkan kompetensi dan sikap kolaboratif diri dan satuan kerja agar mampu memberikan peran penting terhadap kinerja organisasi. 3. Laksanakan pembenahan sikap, cara kerja dan lingkungan kerja agar dapat menopang upaya untuk mewujudkan kinerja dan akuntabilitas yang ditargetkan. 4. Patuhi protokol kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan dari resiko penyebaran dan penularan COVID-19. 5. Tingkatkan loyalitas dan profesionalisme sebagai pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program-program pemerintah yang telah ditetapkan. Mengakhiri apel bersama, Laksda TNI Dr. Aan Kurnia mengajak seluruh personel Bakamla RI untuk lesehan sembari sarapan pagi bersama di lapangan apel Mabes Bakamla RI. Laut Cina Selatan kembali menegang pasca munculnya rencana pengerahan kapal induk terbaru Inggris ke Laut Cina Selatan yang diklaim Cina. Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di perairan Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirimkan 2 kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma 2 kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan 2 kapal penjelajah dan 2 kapal perusak dalam latihan yang digelar pada pertengahan 2020. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mendorong pemerintah untuk siap siaga di perairan Natuna Utara.